meminta dengan hormat kepada RK. Karena RK yang pengen cerai saya. Oh, cerai. Dia pengen cerai. Jadi saya bilang, emangnya kalau di Katolik ada cerai ya? Ya udah. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa bertahan dengan diri saya, ya sudah kita mediasi. Ya. Kita mediasi. Kalau kamu merasa lebih suka dengan selingkuhan kamu, karena teman-teman, sikap RK di rumah dengan saya itu dingin. Dia tidak pernah menegur kami, bahkan kami berkomunikasi aja melalui WhatsApp. Dia menjaga jarak dengan saya. Bahkan RK KDRT. Oke, kalau ada orang yang pintar, pandai berbicara, memberitakan Injil dengan jelas, membela iman, karena ada orang yang mencoba untuk membelokkan kebenaran, maka muncullah orang-orang yang menyebut dirinya sebagai apologet, orang-orang yang membela iman dan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keyakinannya dan keyakinan orang yang sama dengan dia. Dia seorang Kristen, maka dia disebut sebagai apologet Kristen. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas ada seorang pemuda bernama RK. Yang nggak tahu singkatan apa RK, tapi orang ini cukup ramai di media sosial, khususnya di TikTok. Dan belakangan, teman-teman, ada sebuah kasus yang menghebohkan juga mengenai dirinya, bahwa dia melakukan sebuah tindakan yang memalukan. Kenapa? Karena sebagai seorang apologet, pemberita Injil, pemberita firman Tuhan, tidak melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Pandai bicara, tapi hati kosong. Itulah kurang lebih seperti itu. Dan Alkitab mengatakan bahwa orang-orang seperti ini hati-hati. Kenapa? Karena kalau mau tahu orang itu sesat atau tidak, tentu lihat ajarannya. Kemudian selain daripada itu, lihat buah dari kehidupannya. Sebab saya ingat di dalam Matius 7 ayat 17 berkata seperti ini, teman-teman. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Matius 7 ayat 17. Artinya bahwa kalau kita sebagai seorang pekabar Injil, Injil itu kan kabar baik, memberitakan kabar baik, maka apakah hidup kita bisa menjadi kabar baik bagi orang lain? Nah, sekarang kita mau coba lihat ada sebuah cuplikan video dari seorang wanita yang mengaku adalah istri dari RK ini. RK ini adalah seorang apologet Kristen, ya, Kristen Katolik lah, kalau nggak salah seperti itu. Dan dia memberitakan Yesus, memberitakan firman Tuhan, menginjil di media sosial. Tapi perilakunya memalukan. Kalau ini benar, sungguh memalukan. Kita lihat dulu cuplikan video dari seorang wanita yang mengaku sebagai istri RK. Nah, ini videonya, teman-teman bisa lihat dari TikTok Jauh Indonesia 1982. Kita dengar dulu. Kalau ada teman-teman yang bilang, ini kenapa nggak diselesaikan secara baik-baik, teman-teman? Saya ini bukan orang bodoh. Sebelum saya memblow up ini di sosial media, saya sudah 3 bulan meminta dengan hormat kepada RK. Karena RK yang pengen cerai saya. Oh, cerai. Dia pengen cerai. Jadi saya bilang, emangnya kalau di Katolik ada cerai ya? Ya udah. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa bertahan dengan diri saya, ya sudah kita mediasi. Ya. Kita mediasi. Kalau kamu merasa lebih suka dengan selingkuhan kamu, karena teman-teman, sikap RK di rumah dengan saya itu dingin. Dia tidak pernah menegur kami, bahkan kami berkomunikasi aja melalui WhatsApp. Dia menjaga jarak dengan saya. Bahkan RK KDRT dengan saya. Ya. Jadi bagi teman-teman yang bilang, kenapa sih nggak diselesaikan secara kekeluargaan aja? Kenapa nggak diselesaikan berdua aja? Sudah, teman-teman. Saya kejar dia ke Larantuka. Saya jemput dia ke Larantuka. Tahu apa yang dia lakukan? Dia siksa saya dalam mobil. Oke, perhatikan teman-teman. Jadi RK ini dalam ceritanya adalah seorang yang melakukan tindakan kekerasan ya kepada istrinya dan melakukan perselingkuhan. Wah, ini memalukan sih sebagai seorang pelayan firman atau pemberita firman Tuhan. Sangat disayangkan ya, aku ngaku sebagai apologet, tapi kalau perilakunya seperti ini memalukanlah bagi umat Katolik ya. Maupun juga banyak fans atau
pendukung yang tidak semua dari gereja Katolik, ada banyak dari Protestan tentunya juga, karena berpikir wah ini orang memberitakan Injil, kita perlu bela, kirim gift, hadiah ya, mendukung pelayanannya. Tapi kalau perilakunya seperti ini, wah ini sangat memalukan. Ya, pelayanan, kepandaian berbicara atau popularitas di media sosial bukanlah ukuran utama seorang itu rohani atau tidak. Tuhan melihat karakter dan buah dari kehidupan kita. Paulus berkata demikian, sangat tegas. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemberita firman Tuhan, harus tidak bercacat dari suami atau suami dari satu istri dalam 1 Timotius 3 ayat 2. Jadi tidak boleh cerai teman-teman, tidak boleh selingkuh, tidak boleh KDRT. Perselingkuhan itu adalah dosa yang melanggar kesetiaan pernikahan. Sedangkan KDRT itu bertentangan dengan perintah untuk mengasihi. Jadi firman Tuhan memerintahkan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Di dalam Efesus 5 ayat 25. Tidak mungkin seorang yang mempunyai suatu mempunyai satu kebenaran, tapi hidupnya tidak benar. Karena dikatakan di dalam Matius 7 ayat 17 itu, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu jelas. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4 juga demikian berkata, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Jadi orang-orang seperti RK, kalau perilakunya seperti itu, ya dia hanya sebagai seorang pendusta saja. Ini kasihan nih, ada seorang wanita yang jadi korban. Kalau dari versi video ini kita lihat, sangat disayangkan. Dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Dalam pernikahan seharusnya kita saling mengasihi satu dengan yang lain, karena dasar dari pernikahan adalah kasih. Ya. Dan gereja serta orang-orang percaya harus berhati-hati untuk tidak menjadi hakim yang menghukum tanpa proses yang benar. Jika tuduhan terhadap RK itu benar, ya, dia telah melakukan perselingkuhan dan KDRT, kita harus bersikap benar, gereja harus bersikap benar, umat Tuhan harus bersikap benar. Dosa ya harus disebut dengan dosa, gak boleh ada pembelaan. Meskipun kita suka, oh dia pandai, dia pintar, dia cerdas, memberitakan firman, tapi kalau itu dosa, harus berkata dosa. Tidak boleh berkata, oh karena dia lalai, karena dia manusia lah, karena ini dan itulah. Ya dosa harus ditegur, harus tegas. Dan RK harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Harus bertobat, kembalilah kepada pernikahan. Perbaikilah pernikahan itu. Dan gereja juga punya aturan. Orang seperti ini kalau di gereja yang benar harus didisiplinkan, ya kan? Menjalankan disiplin gereja. Karena ini menyangkut banyak orang. RK ini banyak followersnya teman-teman, banyak pendukungnya. Nah, kalau ini dibiarkan seakan-akan ada sebuah pembenaran dari gereja, seakan-akan setuju dengan itu, walaupun tidak, sebenarnya begitu. Tapi kalau dibiarkan ya nanti akan ada RK-RK yang baru yang melakukan tindakan yang sama. Dan harus melindungi, wanita ini harus dilindungi. Kasihan. Tidak menutupi dosa demi menjaga reputasi pelayan. Jangan seperti itu. Jadi pada akhirnya firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kesaksian hidup harus sejalan dengan pemberitaan Injil. Seorang mungkin pandai berbicara tentang Kristus, tetapi karakter yang tidak bertobat akan merusak kesaksian Injil yang diberitakannya.
buah kehidupan akan menunjukkan kualitas pohon yang baik tersebut. Jadi teman-teman sekalian, hati-hatilah, jangan mudah percaya. Kalau RK tidak bertobat, maka jangan percaya kepadanya. Tidak mungkin ibu ini mengaku, karena itu berkaitan dengan diri sendiri ya, berkaitan dengan integritasnya. Kalau mengaku sebagai istrinya RK tapi bohong, kan tidak mungkin. Yang dia katakan mengalami KDRT, kemudian diselingkuhi, kemudian di rumah juga RK dingin, ya tidak mungkin bohong. Saya percaya sama ibu ini. Kalau lihat beberapa video ya, yang viral di TikTok itu, percaya. Jadi buat RK bertobat. Dan buat gereja di mana dia bernaung, harusnya mendisiplinkan orang-orang seperti RK ini. Jangan sampai nanti akan digampangin. Wah, kan bebas aja begitu. Ini masalah perselingkuhan itu masalah fatal teman-teman ya. KDRT terhadap istri itu fatal. Tidak boleh. Tidak boleh seorang Kristen bercerai. Setahu saya Katolik juga begitu. Tidak boleh cerai. Karena Allah sangat membenci perceraian. Apapun alasannya, pada dasarnya Allah tidak suka dengan perceraian. Kalau bisa diperbaiki, perbaikilah. Jangan cerai. Oke, bagaimana tanggapan teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Apa yang ingin teman-teman sampaikan, tulis di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di konten kami selanjutnya.